kita masuk ke pembahasan yang termasuk rumit ya. Masalah wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui. Silakan dibaca. Wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan sedang menyusui serta merasa berat melaksanakan ibadah syam atau keduanya merasa khawatir mengganggu kesehatan bayinya bila tetap berpuasa, maka keduanya boleh berbuka dengan mengemban kewajiban membayar fidyah dan tidak ada kewajiban mengkodok bagi mereka. Hal ini mengacu kepada riwayat berikut. Baik, sebelum dibaca riwayat ini. Jadi ingat, kitab ini, kitab Syekh Abdul Azim Al-Wajiz ini, banyak mengabaikan pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Artinya beliau tidak menyebutkan adanya perselisihan. Karena memang ini buku fikih yang ringkas, yang tujuannya adalah menyebutkan mana yang rajih menurut penulis. Sehingga di sini beliau menyebutkan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui dan merasa berat bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa, khawatir mengganggu bayinya, janinnya, kalau dia tetap puasa, maka dia boleh berbuka dengan mengemban kewajiban membayar fidyah saja, nggak punya kewajiban mengqadha. Kemudian disebutkan dalilnya. Coba dibaca dalilnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala rukhasa li syekhil kabiri wal ajuzal kabirati fi zalika wa huma yutiqani sawma ay yuftira insya'a wa yut'ima kulla yawmi miskina wala qada'a alaihima thumma nusikha zalika fi hazihil ayati faman syahida minkum syahra falyasum wa thabata li syekhil kabiri wal ajuzil kabirati iza kana la yutiqani sawma wala hubla wal murdi'i iza khafata aftarata wa ta'amna kullay wa at'amna, ini wa at'amata, yang saya ini aftarata wa at'amata kulla yaumin miskina. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia bertutur, laki-laki yang sudah lanjut usia dan wanita yang sudah lanjut usia merasa amat berat untuk melaksanakan ibadah syam, diberi keringanan untuk berbuka kalau keduanya mau, dan harus memberi makan seorang miskin setiap hari dan tidak boleh mengkodok. Kemudian ketentuan itu dihapus oleh ayat ini. Faman syahida minkumu syahro falyasumu. Karena itu falyasumhu. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Dan tetaplah bagi laki-laki dan wanita yang telah lanjut usia, bila merasa berat menjalankan syam, dan wanita yang hamil dan menyusui yang merasa khawatir mengganggu kesehatan bayinya, agar berbuka, dan mereka harus memberi makan seorang miskin sebagai ganti tiap-tiap hari di mana mereka tidak berpuasa padanya. Tabarakallah fiik. Ini ada terjemahan yang mungkin perlu diperbaikinya. Penyebutan di sini laki-laki yang sudah lanjut usia dan wanita yang sudah lanjut usia merasa berat untuk melaksanakan ibadah siam diberi keringanan. Jadi wahuma yutiqani saum, bukan berat sebenarnya. Mereka mampu berpuasa. Mereka mampu berpuasa. Ayyuftira, diperbolehkan bagi mereka untuk memberi makan setiap hari orang miskin, itu bagi yang mau gitu. Jadi bukan merasa berat, tapi merasa mampu melaksanakan ibadah puasa. Setelah itu nanti dihapus, artinya wajib semuanya untuk berpuasa Ramadan. Tapi di sini disebutkan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui kalau takut dengan kesehatan dia atau kesehatan bayinya, maka mereka berdua berbuka, dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas ini, athar Ibnu Abbas ini, mereka cukup memberikan makan, tidak disebutkan qadha. Tapi yang selanjutnya. Wa anhu qala radhiyallahu anhuma idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi ramadhan qala yuftirani wa yut'imani makanin kulli yaumin miskina wa la yaqdiyani sauma. Darinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Katanya, jika wanita yang hamil merasa khawatir terganggu kesehatan dirinya dan wanita yang menyusui khawatir terganggu kesehatan bayinya ketika berpuasa, hendaklah mereka berbuka dan beri makan kepada orang miskin sebagai ganti setiap hari di mana mereka tidak puasa itu, dan mereka tidak usah mengkodoknya. Nah, jelas. Tidak usah mengkodoknya. Baik, yang terakhir. An-Nafi'i qala kanat bintun libni Umar tahta rajulin min Quraisyin wa kanat hamila fa asabaha atsum fi Ramadan fa amaraha ibnu Umar anna Tuftira wa tut'ama an kulli an tuftira wa tut'ima fa amara an tuftira wa tut'im. Nah, an tutfira wa tut'im an kulli yaumin miskina. Dari Nafi'i ia bertutur, seorang putri dari Ibnu Umar menjadi istri seorang laki-laki Quraisy, dan ketika hamil merasa haus dahaga di siang hari bulan Ramadan. Lalu diperintahkan oleh Ibnu Umar agar berbuka dan sebagai gantinya agar memberi makan setiap hari satu orang miskin. Baik, barakallahu fiik. Ana ingin bertanya. Yang disebutkan oleh Syekh sebagai dalil bahwa orang yang hamil dan menyusui itu cukup memberi makan tanpa mengqadha, hadis apa pendapat mereka? Apa pendapat para sahabat? Pendapat Ustaz. Pendapat. Supaya kita tahu. Masalah ini masalah yang ada khilaf di antara para ulama. Ibnu Abbas adalah pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Umar adalah pendapat Ibnu Umar. Masalah ini memang masalah yang masuk ijtihad di dalamnya. Anda akan sebutkan bahwasanya para ulama dalam urusan ini berbeda pendapat. Kira-kira ada 3 pendapat mereka. Yang pertama, bahwasanya yang hamil dan menyusui hanya wajib mengqadha saja. Wajib mengqadha saja. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan di antara sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahwasanya kewajibannya adalah mengqadha. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan kalau wanita ini takut dengan dirinya, dengan kesehatan dirinya, maka dia wajib mengqadha saja. Tapi kalau yang dia takutkan itu adalah janinnya atau anak yang dia susuin, maka selain mengqadha, dia wajib memberi makan orang miskin, fidyah. Jadi kewajibannya qadha plus fidyah kalau takut dengan bayinya. Ini madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Makanya di Indonesia yang dipakai ini. Bahwasanya, dan disebutkan juga ini ada pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang ketiga yang baru saja kita bahas. Yang disampaikan oleh Syekh Abdul Azim. Bahwasanya dia hanya wajib membayar fidyah tanpa qadha. Dan di antara sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abdullah bin Abbas. Dan ada riwayat dari Abdullah bin Umar. Tapi sekarang, mana pendapat yang benar, yang lebih kuat? Tadi sudah disebutkan hadis, bukan hadis. Riwayat-riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar. Yang mengatakan kewajibannya itu hanya berpuasa saja, mengqadha saja. Mereka menggunakan dalil yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, Innallaha wada'a 'anil musafir nisfas shalah was-shaum 'anil hubla wal murdhi. Allah Subhanahu wa taala itu telah menggugurkan buat orang yang safar setengah sholat. 4 jadi 2. Dan puasa buat wanita yang hamil dan menyusui. Artinya dia nggak wajib puasa buat orang hamil dan menyusui. Di sini Nabi SAW menjadikan hukum wanita yang hamil dan menyusui seperti hukumnya musafir. Pertanyaannya, musafir itu kalau Allah itu menggugurkan buat orang yang safar separuh sholat dan puasa. Sholatnya
Yang 4 jadi 2, puasanya dia tidak berpuasa. Dan juga buat wanita yang hamil dan menyusui, digugurkan kewajiban puasa. Pertanyaannya ketika Nabi menyamakan SAW orang yang hamil dengan orang yang safar, apakah orang yang safar itu cukup membayar fidyah? Atau dia wajib mengqadha? Ibu. Nah, mengqadha. Musafir itu walaupun digugurkan kewajiban puasanya, tapi kewajiban dia adalah membayar dengan mengganti puasanya. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang mengatakan dia wajib qadha saja adalah kias terhadap orang yang sakit. Di mana orang yang sakit itu, dia itu boleh berbuka, tapi dia mengqadha. Begitu pula orang yang hamil dan menyusui. Dan pendapat yang pertama ini, kewajiban mengqadha itu, tadi disebutkan oleh pendapatnya Abu Hanifah. Dan ulama masa sekarang ini yang menggunakan pendapat ini adalah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau mengatakan kalau ada yang berpendapat dia itu hanya cukup memberi makan saja, maka itu pendapat yang lemah, yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat, di mana Allah mengatakan waman kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit dan safar itu mengganti, mengqadha dengan hari-hari yang lainnya. Artinya itu pendapat tadi, tapi pendapat itu kata Ibn Baz pendapat yang lemah. Kemudian di fatwa Lajnah Daimah disebutkan bahwasanya apabila wanita yang hamil takut dengan dirinya, takut dengan janinnya, maka dia boleh berbuka dan kewajiban dia adalah mengqadhanya seperti orang yang sakit. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga ikut pendapat yang pertama ini, yaitu cukup mengqadhanya saja. Jadi masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama. Namun, bagaimana kalau orang ikut pendapat yang mengatakan pendapat Syekh, artinya dia cuma wajib fidyah saja. Tapi kalau dia berpendapat wajib fidyah saja, seperti pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, perlu diperhatikan. Ketika wanita ini sedang datang bulan dalam kondisi dia menyusuin, datang bulannya itu wajib diganti puasa. Dia ikut pendapat Ibnu Abbas, di mana ketika dia datang bulan memang nggak boleh puasa. Sehingga jangan mengatakan ana menyusuin, bukan urusan menyusuinnya. Engkau ketika itu nggak boleh berpuasa karena datang bulan. Ketika nifas selama bulan Ramadan, dia lahir nifas selama bulan Ramadan. Apakah dia cukup membayar fidyah atau mengganti puasanya? Dia meninggalkan puasa karena nifas atau karena menyusui? Ibu. Nah, karena nifas. Karena nifas. Berarti dia mengganti puasanya. Karena orang yang nifas kewajibannya adalah mengganti dan bukan bayar fidyah.